Salam. Cukup baik. Silakan duduk. Baik, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Apa kabar kabar? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Kamu tahu hari ini kenapa Bapak panggil kamu ke ruangan ini? Tahu Pak. Tahu. Bapak terima informasi katanya kemarin kamu ada sesuatu yang tidak mengenakan yang diterima oleh Bapak gitu ya. Kira-kira sebenarnya apa sih sebenarnya apa yang kamu rasakan dari kemarin itu? Sehingga orang-orang itu sampai ngelapor ke Bapak, kamu ada sesuatu kasus yang menimpa kamu. Yang paling kan perlakuan saya pas hari-hari mungkin. Yang Apa paling sih? menonjol paling saya menggunakan makeup sekolah berlebihan. Betul? Nah itu. Jadi anak-anak itu sampai laporan dan lain sebagainya seperti itu gitu ya. Iya. Kemudian ada nggak tekanan-tekanan dari anak-anak sehingga kamu itu melakukan hal yang seperti itu, kemudian juga kamu sekarang sampai dilaporin ke Bapak, ada nggak kayak tekanan-tekanan atau bulian dari teman kamu? Kalau misalnya pembeli itu pasti ada Pak, karena misalkan dia cemoohkan dari kelas, terus dikucilkan juga. Bahkan yang paling parah tuh dibully sampai depan muka sendiri, sampai bilang si Sukmanora atau gak ada masa depan, jadi apa dia, kayak gitu. Sampai-sampai saya tuh pengen banget ke si Kalisa ini, pengen banget kayak apa sih kayak gerget loh Pak, pengen ngancurin dia, pengen menyisihkan dia dari kelas itu gitu. Wow. Oke, gini ya supaya kesalahan itu memang bisa dibuat oleh semua orang. Kesalahan itu semua juga bisa dilakukan oleh semua orang. Dan kalaupun memang kamu jadi Bapak juga jadi kamu, sebenarnya kamu juga Bapak juga sebenarnya akan melakukan hal yang sama mungkin kayak kamu. Karena memang kalau bagaimanapun yang namanya dibully itu nggak enak gitu kan. Yang namanya dibully itu sesuatu yang tidak menyenangkan juga. Walaupun kadang-kadang itu adalah satu hal yang dibikin oleh kita sendiri seperti itu. Nah di sini kamu harus menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Betul, terlepas dari hal itu manusia itu tidak ada yang sempurna, manusia itu ada kekurangannya, manusia itu ada kelebihannya. Nah mungkin kamu dalam hal ini konteksnya adalah ketika sekarang kamu ingin menjadi seperti itu, bahwa kamu itu menganggap bahwa memang ini adalah saya, ini adalah diri saya sendiri. Tapi kamu tidak melakukan hal-hal yang dalam tanda petik itu sampai melakukan action kepada teman-teman yang menjadi kamu. Kalau misalnya action sih belum sampai ke action banget Pak, karena paling hanya gumaman dari hati kecil saya aja. Jadi gue kesel aja kayak gitu. Iya, kalau misalkan saya jambak langsung sih belum pernah. Jadi ada kesel aja, greget aja kayak gitu. Greget aja. Oh, iya. Kemudian kamu nyadar nggak bahwa itu adalah sesuatu yang salah sebenarnya? Yes, sebagian besar saya sadari Pak. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya terapkan sebenarnya itu adalah kesalahan yang fatal bagi seorang siswa, apalagi kan masih bersekolah. Terus setidaknya kamu ada nggak tujuan untuk memperbaiki diri kamu itu ketika kamu sekarang udah nyadar nih bahwa kamu itu dapat bulian dari teman-teman kamu, kemudian juga ada perbuatan-perbuatan yang istilahnya membuat kamu bikin gemes, yang tidak menyenangkan. Kira-kira ada nggak nih keinginan dari diri kamu untuk memperbaiki? Kalau memperbaiki diri jelas pasti ada dong Pak, saya pengennya lebih efektif, belajar lebih efektif dari yang kemarin-kemarin sehingga mengembangkan diri saya yang lebih baik dari yang kemarin. Mengembangkan amal apa? Ya contohnya ke sekolah dengan sewajarnya seorang siswi dengan mungkin make up hanya poles-polesan yang biasa atau hanya basic skincare, tidak menggunakan lipstick yang berlebihan dan lain sebagainya gitu. Terus setidaknya gini lah, ketika kamu sekarang udah ada keinginan dan berniat seperti itu, Bapak inginkan sih kamu akan tetap fokus untuk memperbaiki diri kamu ke depannya seperti apa gitu ya. Jangan sampai ketika sekarang ada kasus, kemudian juga diselesaikan antara kamu dengan Bapak juga seperti itu, kemudian nanti ke depannya malah kamu mengulang-ulang lagi perbuatannya seperti itu gitu. Jadi setidaknya kamu itu harus menjadi orang yang lebih baik untuk diri kamu sendiri, kemudian juga lebih baik juga untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa memang aturan sekolah ini adalah yang harus ditegakkan seperti itu ya Sukma ya. Kemudian kamu bisa nggak sebenarnya berbuat perbuatan yang bisa lebih gegabah ataupun bisa nekat nggak kalaupun memang kamu sudah ada di bawah tekanan-tekanan banget untuk orang-orang yang membuli kamu ataupun yang menekan kamu? Kalau misalkan lebih jauh-jauh, saya pasti ada dong Pak lebihnya. Dari si pembuli itu membuat pemikiran saya lebih negatif kepada mereka yang membuli saya. Dalam hal apa contohnya? Kalau bisa aja kamu berbuat apa? Ya bisa aja saya memusnahkan dia. Wow, musnahkan. Dengan cara bisa kamu tadi apa yang Bapak katakan ataupun yang Bapak tangkap dari kamu itu sampai menyingkirkan dia dari kelas gitu ya? Menyingkirkan dari kelas sampai dia jangan sampai dia masuk lagi kelas itu Pak. Kamu juga bisa loh seperti itu mungkin ya? Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Kalaupun memang kamu sudah kesal-kesal banget seperti itu ya. Ya sih, Bapak juga ngerti dan paham.
tentang apa yang kamu lakukan gitu ya. Kamu melakukan hal itu tuh bukan tanpa alasan kan, sehingga walaupun bagaimanapun walaupun kamu tetap merasa salah kan, tapi kalau misalkan seperti itu banget kan, merasa bahwa ini saya menjadi orang yang paling dianiaya banget di sini. Kamu pernah nggak melihat orang-orang yang notabene hampir sama dengan kamu di kelas-kelas lain, bukan hanya kamu? Kalau melihat pasti ada beberapa sih Pak, tapi nggak separah yang saya alami gitu loh Pak. Oh gitu. Mungkin dari sisi mereka tidak ada yang pembuliannya nggak terlalu menonjol atau nggak ada yang melaporkan atau gimana. Tapi kan untuk diri saya sendiri banyak pembulian sampai ya dia berani membuli di depan muka saya secara langsung loh Pak. Jadi itu kalau misalkan kamu lihat di kelas-kelas lain itu hanya sebatas kadang mencibirnya di belakang, tidak sampai langsung ngomong di depan kamu ya, seperti itu ya. Oke, ini sebenarnya sesuatu yang memang harus kamu pertahankan, dalam artian ketika kamu sekarang sudah berubah, maka kamu harus bisa mempertahankan akan hal itu. Dan kamu, kira-kira menurut kamu perilaku apa nih yang akan diubah oleh kamu menjadi lebih baik dan nanti kamu akan belajar menjadi lebih baik, itu apa? Perilaku apa dan akan belajar apa lagi kamu ke depan? Ya lebih belajar menghargai, menaati peraturan kelas maupun sekolah yang masih berlaku sampai sekarang. Mungkin lebih care satu sama lain ke teman-teman juga, atau lebih mengintrospeksi diri saya Pak. Oh, bagus. Jadi mengintrospeksi itu setidaknya ada keinginan dari hati nuranimu untuk bisa berubah. Saya ini harus berubah ke arah yang lebih baik, seperti itu ya. Kemudian menurut kamu orang tua kamu nih, secara kalaupun melihat kamu misalkan sekarang berangkat ke sekolah dengan make up yang seperti itu, ada tidak suatu hal yang kamu yakini di keluarga kamu bahwa saya tidak akan diapa-apa oleh keluarga saya? Ya, saya meyakini tidak akan ada terjadi apapun karena memang itu adalah jati diri saya, keinginan saya sendiri, kehendak saya sendiri, dan mereka sudah membiasakan itu pada saya. Jadi kayak udahlah, karena emang susah diaturnya, karena memang saya meyakini bahwa saya adalah paling benar. Oh iya. Itu. Jadi ya no problem. Tapi kebenaran dari apa yang kamu lakukan ketika diri kamu itu berangkat dari rumah, tidak ada istilahnya orang tua memberikan masukan, kemudian juga sudah menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar menurut kamu, itu kan kira-kira menurut kamu bertentangan nggak dengan apa yang kamu yakini di kelas ini? Bertentangan, sangat bertentangan Pak. Oh iya. Bertentangannya kenapa tuh? Jadi sangat bertentangan. Ya, perilaku saya seperti ini dengan kelas jauh lebih beda dengan istilahnya peraturan yang di kelas gitu Pak. Iya betul. Yang pertama, mungkin di kelas tuh mereka meyakini bahwa harus sopan, santun, salam, terus juga saling menghargai, menghormati, bisa jadi mungkin membayar denda atau lain sebagainya. Ya, saya akui saya sangat salah gitu ya. Kemudian kira-kira nih nilai-nilai yang akan kamu sepakati dengan diri kamu sendiri, kemudian juga dengan nilai-nilai yang kamu sepakati dengan kelas, bagaimana kira-kira yang akan kamu sepakati dengan diri kamu, dengan diri kelas dan dengan kelas juga? Ya, nilai yang sepakati ya paling lebih menghargai aja sih. Kalau lebih menghargai, lebih care satu sama lain, lebih diskusikan. Kalau misalnya memang mereka yang tidak suka dengan saya, mereka bisa ngomong baik-baik secara baik-baik kepada saya. Lalu janganlah maksudnya kalau misalkan dia tidak suka sama saya langsung mencibir, ingin norak lah, gak ada masa depan lah atau lain sebagainya. Yang penting mereka ngomong kepada saya secara langsung, secara baik-baik, pasti saya akan memikirkan lagi hal itu Pak. Dan kalaupun memang misalkan ada teman-teman kamu yang berbicara baik sama kamu, bisa mengungkap sikap kamu juga sebenarnya terima gitu ya? Iya, terima aja. Asalkan jangan seperti apa yang mereka lakukan tadi itu gitu kan? Iya betul. Kayak frontal, kayak seolah tidak menerima dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan perilakunya. Oke. Kemudian kira-kira gambaran kelas kamu yang menurut kamu itu paling ideal seperti apa sih sebenarnya? Menurut saya kelas yang paling ideal adalah yang pertama, ketika seorang siswa tidak mengerti, kita lebih mendetailkan sesuatu yang beliau tidak mengerti ini. Yang pertama itu saling berdiskusi tentunya. Kritik itu tidak apa-apa Pak, maksudnya kita mengkritik, wah lu salah gini. Setelah kita mengkritik dia, otomatis dia akan lebih baik lagi, lebih misalkan, kok kamu gaya belajarnya kayak gitu, itu kan nggak baik lah Pak, seperti itu. Terus yang ketiga ya lebih bisa menghargai lah pendapat orang lain atau masukan orang lain kayak gitu. Lebih bisa secara kekeluargaan, jangan sampai kita kan kalau di kelas kan berkeluarga Pak, berkeluarga di kelas. Cuma kan
seorang siswa pasti ada merasa gua paling anu lah, paling inilah gitu. Jadi menurut kamu memang sebenarnya untuk dalam tanda petik ada semacam circle-circle di kelas itu sampai saat ini memang ada? Pasti Pak ada. Pasti ada akan, Pasti tapi ada. menurut kamu itu kelas yang jadi impian itu bukan berarti tidak ada circle akan, tapi lebih cenderung kepada saling menghormati, Iya. kemudian juga saling mengeluarkan pendapat itu dibebaskan, Iya, betul. selama itu pendapatnya positif, kemudian juga kata kamu tadi kekeluargaan gitu ya. Kemudian sikap terhadap guru yang kamu inginkan dari suasana kelas itu seperti apa? Suasana pada guru ya, kita kalau misalkan lagi belajar, apa ya, ada sisi seriusnya, ada sesi bersandanya sedikit, tapi kan di kelas itu menurut saya kalau terlalu serius juga membuat otak tuh apa istilahnya kayak mandek tuh loh Pak. Oh, gitu loh ya? Mandek lah gitu ya. Lebih ke nge-stuck di situ-situ aja. Nah, lebih baik siswa kepada guru ya berdiskusi, saling melontarkan pertanyaan, jawaban. Dan terus kalau misalkan guru mau bertanya kepada murid atau guru kesulitan dalam apapun, bisa berdiskusi kepada murid ataupun murid berdiskusi kepada guru. Jadi adanya semacam interaksi antara guru Iya. dengan murid itu terbangun gitu ya, tidak Iya, hanya satu betul. arah saja. Dan Iya. selingnya sama candaan-candaan itu juga tidak salah Iya, sebenarnya. iya. Itu juga penting kan untuk mencairkan suasana dan Iya. itu termasuk ke dalam pembelajaran tempat ini. Oke, terakhir yang ingin aku tanyakan sama kamu, sebenarnya kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa nih Sukma nih? Setelah kejadian-kejadian yang menimpa kamu sekarang, kemudian juga Bapak analisis kamu dan kamu ambil kesimpulan seperti itu. Kesimpulannya kamu sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Kesimpulannya ya secara jelas saya ingin mengubah diri saya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mungkin yang tadinya Sukma bermakeup lebih itu tadi, saya lebih apa ya bisa menempatkan diri dulu. Kalau misalnya di sekolah mungkin saya bisa make upnya dihapus dulu, baru kalau misalkan saya nongkrong baru dipakai make upnya. Terus juga saya lebih bisa menghargai seorang teman, guru, staf-staf sekolah. Terus juga saya bisa apa ya bisa inilah memanage waktu dulu gitu kan. Di bagian mana nih sekolah, mana nih nongkrong, mana nih bermain gitu. Baik, keterangan-keterangan dari Sukma memang sangat bagus sekali dan setidaknya telah memberikan keterangan sama Bapak sekarang dan minimalnya Bapak juga tahu analisis kamu seperti apa, kemudian juga permasalahan seperti apa. Intinya sudah ada etikat baik lah dari kamu untuk membuat arah yang lebih baik lagi. Saat ini keterangan dan niat baik kamu yang mudah-mudahan bisa terrealisasi dan terwujud. Aku ucapkan terima kasih sama kamu telah datang memenuhi panggilan Bapak di sini dan Bapak yakin kamu akan menjadi orang yang baik, kamu akan berubah menjadi lebih baik lagi dan sukses saja buat kamu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Bapak. Oh, ya. Mari Bapak. Salam, silakan masuk. Silakan duduk ya. Aditya Firmansyah. Oke, Adit, kamu tahu kenapa kamu Bapak panggil sekarang ke sini? Kurang tahu Pak. Kurang tahu? Oh iya. Sebenarnya Bapak terima informasi kemarin dari teman-teman kamu bahwa katanya kamu itu dilaporkan ke Bapak selalu pilih-pilih mata pelajaran itu. Nah, ini permasalahannya. Selalu pilih-pilih mata pelajaran. Ketika kalau dalam satu hari itu kan ada 10 jam pelajaran. Kemudian juga kalau tidak salah kalau misalkan dibagi 2 jam itu kan 5 pelajaran. Biasanya kamu katanya ada yang jam ke-1, ke-2 masuk, ke-3, ke-4-nya masuk, kemudian ke-5, ke-6-nya tidak masuk lagi, kemudian ke-7, ke-8-nya masuk terus aja kayak gitu dulu, orang-orang kayak gitu. Kamu ngerasa nggak seperti itu? Ya sih Pak ngerasa juga soalnya kan pertama itu kan gini, cara mengajar itu kan beda-beda. Ada beberapa guru yang cara mengajar menurut saya kurang asik gitu dan suka marahin saya. Karena pertama itu memang jam tidur saya kurang, Pak. Jadi saya suka keluar itu mau ngambil tidur gitu Pak atau istirahat. Kamu sebenarnya tidur itu suka di mana nih? Kalau misalkan suka jam berapa gitu? Kalau misalkan sampai terjadi di sekolah itu kamu ngantuk, kemudian juga nanti masuk lagi setelah jam tidur, emang kamu apa sih di rumah? Oh, biasanya sih suka main sih Pak sama teman-teman. Main sama teman-teman, sampai larut malam juga. Ya, Oh gitu. Tapi kamu menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah menurut kamu? ya sih Pak menyadari. Gini ya, Dit ya. Sebenarnya semua orang itu juga pernah berbuat kesalahan. Pernah buat kesalahan ya. Kesalahan yang memang tidak pernah dilakukan oleh manusia itu sebenarnya tidak ada. Pasti semua orang juga melakukan kesalahan. Kemudian kamu yakin juga bahwa kesalahan yang kamu lakukan itu adalah suatu kesalahan yang wajar sih sebenarnya terjadi di sekolah gitu kan. Wajarnya dalam arti apa? Karena memang kamu itu sudah remaja, kemudian juga sekarang udah beranjak dewasa juga, kemudian juga kamu sekarang jam tidurnya juga kurang. Menurut Bapak sih sebenarnya wajar juga sih dilaksanakan gitu ya. Kemudian yakini juga bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna.
Tidak ada yang sempurna itu dalam artian pasti punya salah ataupun pernah merasa salah juga begitu ya. Akan tetapi ketika konteksnya sekarang kamu lakukan itu di sekolah, menurut kamu itu salah atau tidak? Salah sih Pak sebenarnya, cuman kan karena nggak tahu sih, cuman kan saya juga capaian mungkin Pak, jadi kayak terpaksa aja. Berapa kali kamu lakukan perbuatan yang sama sebelum sama Bapak dipanggil sekarang sih? Ada 3 kali? Ada 3 kali lah ya, karena memang laporan dari Bapak Ibu guru juga, karena sudah sering kamu itu. Udah sebenarnya kamu itu tidak bolos kan? Yes. Kamu hanya kadang-kadang pilih-pilih aja, karena menurut kamu tadi gaya belajar Bapak Ibu guru itu yang sedikit menurut kamu itu, ini mengasihkan, ini tidak asik. Ketika kamu berada pada posisi yang tidak asik, kamu itu langsung keluar kan, seperti itu. Nah, kira-kira sih sebenarnya langkah-langkah yang akan kamu ambil untuk memperbaiki diri kamu itu seperti apa nih Dit ya, ke depannya nih? Nggak tahu sih Pak, mungkin pertama harus lihat situasi dulu, misalkan dilihat dari temannya dulu gimana. Kan saya itu kebanyakan gak tidur itu kan diajak bermain sama teman-teman. Mungkin harus pilih kayak teman yang lebih baik yang seperti apa, dan lebih lebih banyak lagi lah waktu tidurnya, mungkin pertama yang di rumah. Terus yang untuk yang di sekolah lebih menghormati lagi mungkin untuk kedepannya. Menghormati siapa? Untuk guru, jadi tidak pilih-pilih lagi pada mata pelajaran apapun itu saya harus tetap masuk. Oh iya betul. Oke, Bapak sebenarnya tidak lebih cenderung kepada kesalahan, tapi Bapak lebih fokus kepada tujuan kamu untuk memperbaiki diri kamu ya. Setidaknya dengan adanya kamu tadi itikat baik untuk memperbaiki diri kamu itu sebenarnya sudah menjadi top faktor juga sih buat kamu juga gitu. Kemudian yang selanjutnya kira-kira nih, kamu ada tidak keinginan untuk mengubah itu menjadi lebih baik ke depannya? Dalam diri kamu aja, niatan untuk mengubah menjadi lebih baik. Ada sih Pak. Kira-kira dengan cara apa? Mungkin pertama menghormati aturan tata tertib yang ada di sekolah, kelas maupun yang berlaku bagi seluruh siswa ataupun seluruh masyarakat yang ada di sekolah. Terus lebih memperbaiki diri lagi saya untuk lebih menghargai guru ataupun siapapun itu. Terus ya itu pertama yang tadi saya ucapkan, pertama harus lebih mengatur waktu saya dalam. Tuh. Nih yang kamu tahu, emang teman-teman kamu yang selalu diajak main malam itu adalah orang-orang yang tidak sekolah atau gimana? Betul, mereka juga keseringannya bolos sih Pak. Bolos juga, Iya. juga kabur juga gitu ya. Iya. Waduh, oke. Sebenarnya gini loh, ketika kamu dibiarkan seperti itu, sekarang sudah berani misalkan membeda-bedakan Bapak Ibu guru, kemudian juga masuk ke mata pelajarannya, tidak masuk ke pelajarannya, kamu itu tidak menutup kemungkinan nanti bakal lebih berani gitu ya. Kira-kira kalau misalkan Bapak tidak mengingatkan kamu, ada nggak niatan kamu untuk, wah saya mau nanti mah lebih berani untuk bolos kayak untuk apa, kayak kira-kira ada nggak? Pasti ada nih kayaknya nih. Pernah Pak. sih ada rekan-rekan yang ngajak saya untuk kontak benteng seperti itu Pak, ada. Ada. Ya, untuk kayaknya main ke sana, untuk ke tempat rumah-rumah rekan yang dekat di sekolah. Pada waktu jam Iya. sekolah. Tapi kamu melakukan itu nggak? Kebetulan belum sih Pak. Belum ya. Belum kan? Kalau misalkan tidak diingatkan, karena pasti mau juga melakukan hal itu ya. Oke, kemudian kamu kira-kira ketika melakukan hal itu ada alasan tertentu tadi selain tadi yang kamu sampaikan bahwa gurunya tidak asik, kemudian juga kamu selalu kurang memanage waktu ketika kamu di rumah main game sama teman-teman. Ada tidak alasan-alasan lain kira-kira? Alasan yang kamu lakukan itu misalkan kamu kan tiduran nih di sekolah itu ataupun selalu pilih-pilih guru, selain apa yang tadi kamu sampaikan ke Bapak, Pak ini gurunya nggak asik, emang kalau misalkan gurunya nggak asik, terus emang alasan belajar, ada tidak alasan lainnya? Mungkin jadi Pak, kayak ada beberapa suka ada rekan yang mengucilkan mungkin Pak di Begitu? kelasnya. Ya. Gimana tuh? Kayak jangan jangan ditanggap apa-apa. Gak apa-apa, sekarang Mana cuma di sekolah itu cuma jika sebenarnya cuma dengan misalkan pas sekolah datang cuma tidur atau apa, cuma belajar udah becus gitu. Oh itu. Ya. Tapi kamu ngerasa bahwa hal itu sesuatu yang menekan kamu atau kamu ada keinginan tidak untuk misalkan membalas gitu? Kalau menekan sih menurut saya cukup menekan, cuman kalau membalas kayaknya belum sih Pak, Belum, ya? ada niatan untuk membalas. Gini Dit ya, ketika kamu melakukan hal yang seperti itu, kamu sekarang intinya harus mempertahankan sesuatu yang baik saja dan sangat penting bagi kamu. Ketika kamu sekarang sudah ada keinginan, kemudian juga sudah ada niatan buat diri kamu itu untuk menjadi lebih baik, itu kamu akan mempertahankan untuk supaya kamu itu bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian kira-kira apa sih yang kamu dapatkan ketika kamu sekarang berperilaku baik, efektif di sekolah itu? Kira-kira apa nih yang akan kamu dapatkan ketika kamu belajar dengan baik, kemudian juga kamu belajar tekun, apa kira-kira yang akan kamu dapatkan dari murid kamu? Pertama, pastinya mungkin saya nantinya akan lebih disukai juga sama guru-gurunya karena itu tadi dan memiliki lagi pelajaran dan lebih efektif lagi di kelasnya.
Terus mungkin teman-teman juga akan berubah sikapnya, tapi kurang tahu, tapi kemungkinan ia berubah karena saya juga ikut berubah. Ditambah mungkin saya juga lebih sehat mungkin Pak, karena juga dari hidupnya teratur. Tubuh teratur gitu bisa. Oke. Kemudian selama ini dari perhatian orang tua kamu nih terhadap apa yang kamu lakukan, kira-kira mereka tahu nggak? Udah tahu sih Pak untuk sekarang. Nah, terus apa yang kamu yakini dengan orang tua kamu sehingga orang tua itu tidak serta merta sampai Dit, ada nggak semacam keyakinan di keluarga kamu bahwa kamu itu harus berubah ataupun orang tua kamu itu memberikan saran atau pendapat sama kamu? Ada sih Pak katanya, tapi katanya gini sebenarnya. Kalau misalkan ceregan simpatnya sudah katanya kamu ceregan ari maneh teh lamun sare seneng sok penting ceregan bapak ceregan gaduh kabar ceregan aya ngabejakeun cenah sok bolos ceregan sok keluar ke kelas ceregan. Terus orang tua kamu bilang apa setelah orang tua kamu ngobrol itu sama kamu? Kamu bilang apa sama orang tua kamu? Ya saya kasih alasan Pak. Kasih alasan juga. Nah itu kasih alasan itu yang walaupun memang kamu kadang-kadang kasih alasan itu dibikin-bikin juga lah gitu ya. Intinya mah kamu memang ngantuk juga, kemudian juga kamu senang dan tidak senang terhadap bapak ibu guru yang mengajarnya asik atau tidak asik aja gitu ya. Oke, kemudian apa yang kamu yakini kamu langgar di peraturan kelas yang kamu yang bukan itu? Peraturan yang saya langgar. Peraturan yang langgar di kelas kamu itu. Mungkin pertama ya saya tidak menghormati, itu kan termasuk dalam peraturan. Terus saya tidak mengikuti KBM. Terus saya suka di kelas suka tidur. Terus suka melawan sama guru. Melawan sama guru ya. Kemudian nilai-nilai yang disepakati di kelas itu yang kamu tahu apa saja sih? Harus apa saja seorang siswa di kelas itu? Pertama, bersikap sopan dan santun terhadap guru. Menghormati guru ataupun seseorang sedang mengajar, kita harus mendengarkannya. Jangan berbicara apabila seorang guru sedang menjelaskan. Tidak boleh tertidur dalam kelas saat jam pelajaran atau KBM. Berpakaian rapi dan berpenampilan rapi. Itu sebenarnya sudah diyakini di kelas kamu itu. Ya, dan kamu meyakini juga apa yang kamu lakukan itu adalah telah melanggar peraturan kelas. Ya. Kemudian ada tidak itikan bayi kamu untuk mengubah seperti apa yang telah kamu tadi sampaikan? Sekali lagi Bapak ingin keyakinan dari kamu. Ada. Ada untuk berubah gitu ya ke depannya. Oke, kamu yakin ada hal itu? Oke. Kemudian sebenarnya menurut kamu kelas yang ideal itu ya? Kelas yang ideal walaupun memang peraturan kelas tadi sudah seabdak ya kamu mau sampaikan ke Bapak gitu. Kira-kira kelas yang ideal menurut versi kamu itu seperti apa sih? Menurut saya kelas yang ideal itu adalah kelas yang mampu memberikan suasana yang menyenangkan bagi para muridnya. Terus kelas yang dimana yang saling menghormati lah kualitas Pak. Saling menghormati, Ya. saling menghormati antar siapa? Antar siswa dan siswa lainnya ataupun siswa dan guru ataupun guru dengan siswa. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kamu inginkan juga seperti yang kamu tadi ini kan berbicara kelas ya. Sekarang berbicara sistem pembelajaran yang kamu inginkan ya. Itu sebenarnya yang seperti apa sih yang kamu inginkan supaya kamu tidak menjadi seperti ini? Mungkin untuk dalam pembelajaran berarti ya Pak. Gurunya terutama. Oh iya. Mungkin dari si gurunya pertama dari 5 menit pertama atau 10 menit pertama mungkin mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Terus dalam tengah-tengah pelajaran juga ada gamenya atau apa gitu biar gak boring atau ada apa gitu Pak biar semangat lagi gitu bangun lagi belajarnya. Jadi pembelajaran bervariasi ya. Ya. Gitu ya. Oke. Kemudian terakhir mau tanyakan sama kamu sebenarnya kamu ingin menjadi apa sih ke depannya? Untuk saya sendiri sih kedepannya saya ingin menjadi orang yang lebih percaya akan kebaikan itu ada ataupun menjadikan saya itu lebih percaya gitu percaya diri atau apa ya namanya itu. Jadi saya itu gak benar-benar jadi punya apa sih namanya itu? Punya visi, punya target. Ya punya target. Punya target. Kamu targetnya cita-citanya jadi apa nih? Kebetulan saya pengen jadi Akuntan? ya. Oh, luar biasa, kamu hebat. Ketika kamu mau jadi akuntan, berarti otomatis segala bentuk perilaku yang selama ini kamu lakukan, yang selama ini kamu perbuat itu kamu yakinkan pada diri kamu apa itu akan berubah, ya? Yakin? Ya yakin Pak. Ya itu aja, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, kemudian juga laporan dari Bapak Ibu guru yang lain, Bapak telah tindak lanjut sekarang, mudah-mudahan kamu ke depannya menjadi lebih baik dan Bapak yakin kamu punya harapan yang besar, ya? Siap kamu melaksanakan itu? Siap. Siap kamu berubah? Siap. Deh, terima kasih. Terima kasih ya. Pak. Ya, aduh Pak. Ya. Waalaikumsalam.
Setelah saya berdiskusi segitiga restitusi bersama Bapak Media Agus Ridwan, saya mendapatkan lebih banyak pengalaman serta pembelajaran yang membuat saya akan lebih berkembang ke depannya dan akan menjadi lebih baik ke depannya. Setelah itu juga saya mendapatkan pelajaran dari diskusi tersebut. Yang pertama adalah ketenangan pikiran dan hati serta tidak ada penekanan dari beliau. Terus juga saya mendapatkan beberapa poin yang penting bagi saya untuk menjalankan ke depannya bagaimana. Intinya saya senang dan sangat puas untuk berdiskusi dengan Bapak Media. Setelah saya melakukan diskusi segitiga restitusi bersama Bapak Media Agus Ridwan, saya merasa senang sekali. Kenapa? Karena saya dapat berdiskusi dengan beliau itu dengan sangat baik dan lancar. Karena beliau tidak menggunakan bahasa ataupun ada yang sangat menekan ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Ada pun beberapa pelajaran yang saya dapat, yaitu saya bisa tampil lebih percaya diri dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya bisa mengatur jadwal tidur saya lebih baik dan kedisiplinan saya pun lebih meningkat. Dan dari sana pun saya belajar apa itu tata krama, cara sopan santun ataupun menghargai seseorang.